Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu pengertian etika. Etika dalam bahasa Yunani kuno disebut ethos, yang berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika pun memiliki landasan hukum dalam penggunaan teknologi informasi yang tersirat di UU ITE tahun 2008. Bab 2 atas tujuan pasal 3 yang berbunyi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Etika dalam sistem informasi dibahas pertama kali oleh Richard Mason pada tahun 1986 yang mencakup PAPA, yaitu privasi. Privasi adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Contoh isu mengenai privasi sehubungan diterapkannya sistem informasi adalah pada kasus seorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki para bawahannya karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggan. Sekalipun manajer dengan kekuasaannya dapat melakukan hal seperti itu, tetapi ia tetap melanggar privasi bawahannya. Berikutnya adalah akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Sebuah kasus akibat kesalahan penghapusan nomor keamanan sosial dialami oleh Edna Rismeller pada Alter 2002 halaman 292. Akibatnya, kartu asuransinya tidak bisa digunakan, bahkan pemerintah menarik kembali cek pensiun sebesar $672 dari rekening banknya. Selanjutnya, properti. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu yang dikenal dengan sebutan HAKI, hak atas kekayaan intelektual. HAKI biasa diatur melalui hak cipta atau copyright, paten, dan rahasia perdagangan atau trade secret. Isu yang juga marak sampai saat ini adalah banyaknya penyalip perangkat lunak secara ilegal dengan sebutan pembajakan perangkat lunak atau software privacy. Solusi yang mungkin bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki dana yang terbatas untuk membeli perangkat lunak yang tergolong sebagai open source. Dan yang terakhir, akses. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Sebagai contoh, untuk mendukung pengaksesan informasi web bagi orang buta, The Productivity Works menyediakan web browser khusus diberi nama Piwi WebSpeak. Pengertian SIM. Sistem informasi manajemen yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software, komputer, prosedur pedoman, model manajemen, dan keputusan sebuah database. Etika dalam SIM. Pengembangan sistem informasi manajemen memerlukan sejumlah orang yang berketerampilan tinggi, berpengalaman lama, dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Sistem informasi manajemen yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh.
Artinya, meningkatkan pendapatan serta tak terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya, etika untuk pembuat teknologi informasi. Pembuat adalah orang yang menciptakan teknologi informasi. Biasanya adalah lembaga besar dengan para ahli-ahli teknologi di beberapa bidang, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara individu. Dalam membuat teknologi informasi, tentu harus memperhatikan etika IT, yaitu tidak menjiplak atau mengambil ide, info dari orang lain secara ilegal. Salah satu contohnya adalah kasus di mana Apple menggugat Samsung dikarenakan bentuk produk yang dimiliki Samsung memiliki bentuk yang menyerupai produk Apple. Dan setelah dilakukan persidangan, akhirnya produk Apple menang. Etika untuk pengelola teknologi informasi. Pengelola adalah orang yang mengelola teknologi informasi. Misalnya adalah provider telekomunikasi. Etika bagi pengelola adalah merahasiakan data pribadi yang dimiliki oleh klien mereka. Selain itu, juga tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan ITE. Dan yang terakhir, etika untuk pengguna teknologi informasi. Pengguna adalah orang yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu menyelesaikan masalah dan mempermudah pekerjaan mereka. Etika bagi pengguna adalah tidak melakukan atau menggunakan aplikasi bajakan yang dapat merugikan pembuat, menghormati hak cipta yang milik orang lain, tidak merusak teknologi informasi. Contohnya adalah bila mengutip tulisan dari blog atau halaman lain yang dimasukkan ke dalam blog pribadi, maka diharuskan untuk menulis atau mencantumkan backlink sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kutipan yang telah dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.